102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi SS Mania di siang hari ini yang cukup cerah. Secerah di program kali ini di acara Sampang Sehat. Nah, seperti biasa kita sudah kedatangan tamu terhormat ini ya. Dan ini adalah satu sosok kaum hawa yang saat ini sudah hadir di Radio Suara Sampang. Beliau adalah Dr. Mira Edwina Sukamto SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa ya. Oke, selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang Mas. Oke, terima kasih sudah hadir Ibu di acara Sampang Sehat ya. Tema kali ini yaitu yuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ya Bu ya. Iya. Oke, nah itu semuanya di acara Sampang Sehat bersama Dr. Mira Edwina Sukamto SPKJ ini yang mengangkat tema yuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Nah, juga nanti SS-nya juga bisa ikut bergabung, masyarakat juga bisa ikut menanyakan ya tentang kesehatan mental. Langsung aja di 082 333 906 809. Nah, ini Bu Dokter ya, sejak COVID-19 ya merambah pada awal 2020 ya. Nah, kesehatan mental sudah menjadi khawatir banyak kalangan di bidang kesehatan ya. Banyak pasien COVID menunjukkan gejala depresi, kecemasan dan stres ya pasca trauma gitu ya Bu Dokter ya. Baik yang menjalani isolasi di rumah sakit maupun di rumah nih. Nah, kesehatan mental saat pandemi COVID-19 dari Bu Dokter nih sebagai spesialis kesehatan jiwa ini melihat khususnya masyarakat Sampang ini gimana nih Bu? Oke, jadi begini ya, kita sudah pada tahu bahwa ternyata virus COVID yang awal muasal meledaknya itu di awal 2020 kalau nggak salah sekitar bulan Maret itu nih, itu adalah sesuatu hal yang baru untuk kita semua tentunya nggih. Baru dalam hal apa? Dalam hal perubahan-perubahan tentunya nggih. Yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Berarti kan ada perubahan baru nih yang harus kita hadapi ke depan. Ternyata dalam perjalanan ke belakangnya kok semakin parah begitu ya. Malah ada berbagai macam varian kan gitu yang kita dengar. Kemudian kita pasti bertanya-tanya kan, kira-kira kapan ini berakhirnya? Ditambah lagi ada berbagai macam aturan baru, mulai dari isolasi mandiri, social distancing kan gitu, harus sering cuci tangan. Padahal dulu-dulu nggak pernah. Hal-hal perubahan-perubahan baru ini tentu sangat besar gitu nggih efeknya gitu, buat kita gitu sebagai manusia gitu nggih. Dan tentunya ini akan memberikan dampak yang luar biasa gitu nggih, khususnya bagi kesehatan mental. Meskipun tidak menutup kemungkinan sebenarnya dampaknya itu dari semua segi gitu nggih. Oh gitu ya. Dari semua segi itu dari segi mana aja itu? Jadi dampak perubahan-perubahan terkait dengan adanya virus COVID-19 yang semakin ke belakang semakin tidak menentu ini, itu sebenarnya dampaknya ada 3 kalau dari kita gitu. Yang pertama adalah dari fisik sebenarnya. Dari fisik. Yang kedua itu dari psikologis atau dari segi mentalnya. Yang berikutnya adalah dari segi perilaku. Yang dari segi fisik biasanya gini Pak, yang banyak itu keluhan-keluhan terkait fisik, biasanya sakit kepala gitu itu dampak juga ya? Dampak juga itu gini ya. Atau bagian-bagian tubuh tertentu selain sakit kepala, biasanya sering capek-capek, tiba-tiba lemes kayak gitu. Itu dampak fisiknya. Kemudian ada lagi sakit lambung biasanya. Itu termasuk dampak fisik, Nah, dampak secara psikologis nih yang paling sering kita dapati sebenarnya adalah perubahan emosi. Sering uring-uringan, sensitif, marah-marah gitu ya. Gitu nggih. Jadi kalau kemarin kita marah-marah dampak gini mungkin lu ya. Awalnya itu dari stres kan sebenarnya. Karena mungkin begini, yang biasanya mohon maaf ya, yang biasanya kerjanya masuk tiap hari tiba-tiba harus dari rumah gitu, work from home. Itu kan sesuatu yang baru, nggak nyaman nih secara emosi. Jenuh di rumah aja gitu ya. Gitu. Terus muncul lagi juga kecemasan.
terkait dengan kondisi yang sekarang gitu ya, kecemasan. Kemudian ada lagi kalau sudah parah bisa jadi depresi gitu karena saking bosannya masalahnya. Kemudian ada problem-problem mungkin ya ekonomi, karena kan dulunya berjualan, nggak jualan gitu. Sekarang nggak boleh kan, kepikiran gitu, cari duit kemana gitu ya. Itu ya dampaknya itu yang dari sisi psikologis dan emosi. Kemudian ada yang dari sisi perilaku, biasanya ini meningkatkan yang ketiga nih perilaku ya. Yang ketiga ya, itu adalah meningkatkan perilaku yang kurang baik. Contoh kebiasaan merokok. Oh, merokok nggak boleh. Oh, jadi kepikiran bikin tenang rokok terus gitu ya. Yang biasanya kemarinnya mungkin tidak merokok karena sekarang ini jenuh di rumah aja, isolasi, stres, kerjanya dari rumah, akhirnya merokok. Jadi meningkatkan dampaknya tadi ya dari perubahan COVID ini bisa meningkatkan perilaku buruk gitu. Salah satunya kebiasaan merokok, kemudian kebiasaan penggunaan penyalahgunaan alkohol dan obat-obat terlarang. Repotnya ke sana. Betul, kayak gitu. Itu dampak yang kita alami dalam masa pandemi COVID ini. Oke. Siapa yang berpotensi mengalami permasalahan mental saat pandemi COVID ini, Bu? Oke, sebenarnya kita semua mulai dari anak, dewasa dan lansia itu punya potensi gitu untuk mengalami kondisi-kondisi yang terdampak dari perubahan ini. Tetapi biasanya yang paling beresiko itu adalah perempuan gitu. Perempuan ya. Kenapa? Karena secara emosi perempuan tuh lebih sensitif. Gitu. Iya benar. Memang kodratnya. Sehingga kalau ada dampak dari perubahan yang kurang mengenakan ini, yang paling terkena istilahnya resiko yang paling tinggi untuk mengalami dampak tersebut adalah perempuan gitu. Apalagi sudah perempuan, ibu rumah tangga, merawat anak, jadi merawat keluarga semuanya ya, Dok ya. Yang dulunya sekolah keluar, sekarang semua ngumpul di rumah gitu ya. Yang nggak biasa ngajar jadi guru gitu Dok, di rumah gitu. Nah, itu juga meningkatkan resiko untuk mengalami dampak-dampak dari perubahan mana ini. belum masak gitu ya. Betul. Suami datang mana belum dilayani, faktor resiko untuk mengalami gangguan. Kemudian yang berikutnya adalah usia-usia produktif. Maksudnya begini, usia-usia produktif ini kan paling banyak untuk bekerja keluar atau menerima informasi dari luar gitu ya, sehingga banyak sekali menerima berita-berita dari media sosial dan lain-lain, sehingga usia produktif ini akan lebih terpapar gitu terkait berita-berita yang muncul, apalagi terkait isu-isu hoax gitu ya, dari banyaknya media di gadget itu ya. Dari dampak dari COVID ini. Kemudian yang berikutnya yang punya resiko itu adalah orang yang berpendidikan tinggi atau orang yang memahami terkait kondisi ini. Kenapa begitu? Karena orang yang memahami itu pasti dia akan lebih tahu kira-kira ini nanti jadinya seperti apa. Langsung berpikiran panjang ya. Panjang. Beda dengan orang yang kurang tahu atau kurang paham, pasti kan lebih santai. Santai ya, sudahlah. Pokoknya kita prokes gitu. Yang penting sudah prokes, ngikutin. Kadang-kadang malah nggak prokes, nyantai. Gitu. Karena tidak punya pemahaman terkait hal tersebut kan, terkait COVID gitu. Jadi orang yang berpendidikan ini Dok ya. Resiko malahan untuk mengalami gangguan-gangguan atau dampak terkait perubahan ini gitu. Kemudian yang berikutnya adalah masih harus bekerja, dipaksa harus bekerja keluar, padahal sebenarnya ini adalah waktunya isolasi di rumah gitu. Tetapi dia tidak mungkin kalau hanya isolasi, dia harus keluar, dia harus misalkan harus terpaksa naik angkutan umum misalkan, itu kan menimbulkan rasa kecemasan tersendiri, bahwa kira-kira nanti aku tertular nggak ya dengan naik angkot misalkan begitu. Itu yang akan juga menjadi resiko. Ada rasa ketakutan ya. Jadi resiko juga untuk mengalami dampak gitu nggih. Terus pendapatan berkurang. Jadi ini nih itu resiko besar tuh Dok. Resiko besar yang bisa jadi dampak untuk mengalami gangguan nggih. Otomatis terdampak sudah Dok gitu Dok. Gitu nggih. Jadi nanti yang dulunya bisa bekerja, bisa berjualan, akibat dari
COVID ini jadi tidak bisa berjualan, jadi tidak bisa berdagang, akhirnya pendapatannya berkurang, bahkan sampai tidak ada pendapatan. Nah, itu resikonya sangat tinggi untuk mengalami gangguan secara psikologi. Nah, untuk ada dampak seperti itu, risiko resiko kesehatan mental saat pandemi ini, Dok. Mungkin ada kiat khusus nggak, Dok, dari terdampak dan juga yang juga sudah kena ke mental gitu, Dok. Oke. Mencegahnya dulu, Dok, mencegahnya. Untuk mencegahnya sebenarnya ada berbagai macam tips ya, gitu. untuk supaya kita tetap bisa istilahnya beradaptasi, menyesuaikan meskipun kondisinya sekarang sedang pandemi, sedang ada pandemi COVID-19, tapi kita tetap bisa istilahnya beradaptasi terhadap kondisi ini. Yang pertama sih sebenarnya tetap melakukan aktivitas fisik gitu ya. Jadi meskipun kita isolasi, apalagi yang sekarang ini kan level kita sudah ringan nih, kita sudah bisa keluar, itu sangat membantu sebenarnya. Level 2, takut ketiga lagi, Dok. Mudah-mudahan tetap 2 terus jadi 1 aja, Dok. Amin gitu ya. Nah, apabila nanti memang diharuskan kita isolasi, meskipun kita diisolasi di rumah itu ya harus isolasi, kita tetap harus melakukan aktivitas fisik. Karena dengan beraktivitas fisik yang ringan-ringan di rumah, misalkan kayak olahraga ringan gitu nggih, lari-lari di tempat, latihan pernapasan di rumah sambil berjemur, itu sudah bisa mampu untuk meningkatkan hormon-hormon baik di tubuh, untuk meningkatkan imunitas itu. Itu tipsnya itu nggih. Kemudian yang kedua, tetap makan makanan yang bergizi. Jadi harus seimbang nih ya antara karbohidrat, protein dan vitaminnya gitu. Jadi kalau makan jangan hanya pakai ikan aja, harus ada sayur dan buah. Usahakan begitu gitu nggih. Kemudian yang berikutnya adalah menghentikan kebiasaan buruk tadi. Apa itu, Dok? Yang tadi merokok. Ya, Dok, ya, Dok. Sebisa mungkin dikurangi gitu, atau ya. kalau lebih baik lagi tidak gitu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan penyalahgunaan alkohol atau minum-minuman keras itu juga dikurangin gitu nggih. Atau suka mengkonsumsi obat-obatan di luar resep. Biasanya kan begitu nih. Itu sebisa mungkin juga dikurangin. Harus konsultasi dulu gitu untuk baru bisa mengkonsumsi obat, nggih. Kemudian yang berikutnya membuat aktivitas sendiri gitu di rumah, menjalankan hobi. Kalau sukanya pelihara burung gitu kan. Kalau bapak-bapak ini sukanya pelihara burung. Bonsai gitu kan. Bonsai boleh. Kalau ibu-ibu mungkin memasak gitu ya, atau menjahit di rumah dan lain-lain. Nah, selama ini, Dok, di masa pandemi COVID-19 ini, dari Dr. Mira sendiri mendeteksi dari masyarakat kita nih, khususnya Sampang nih, seberapa banyak nih, Dok, masyarakat kita, Dok, yang terdampak, Dok? Jadi begini ya, sampai dengan sekarang saya berasumsi nih ya, karena dari pasien-pasien yang kami terima di pelayanan di rumah sakit, di polijiwa atau polipsikiatri itu, bahwa masih jadi stigma di masyarakat itu. Stigma buruk, stigma negatif. Jadi bahwa kalau kami ada keluhan secara kejiwaan misalkan ya, entah itu cemas, entah perasaan tidak nyaman, itu tabu untuk datang ke polijiwa. Karena padahal itu ini ya, perlu dong ya. Anggapannya stigma lagi bahwa kalau ke jiwa itu nanti takut disangka gila gitu. Jadi malu. Nah, itu yang membuat sebenarnya banyak yang terdampak. Dari segi nggak sadar gitu deh. Dari segi mental sebenarnya banyak, tetapi yang meminta pertolongan ini sedikit gitu. Nunggu parah baru nanti datang dengan terpaksa begitu Kenapa begitu? Karena stigma tadi bahwa kalau kami minta pertolongannya ke jiwa atau ke polijiwa, itu nanti khawatir dianggap yang negatif tadi, dianggap gila. Padahal sebenarnya tidak. Gangguan jiwa itu luas sekali. Mungkin bisa diterangkan, Dok. Jadi gangguan jiwa itu luas dan banyak. Kalau yang gila itu, kalau di bagian psikiatri, bagian kami jiwa itu adalah gangguan jiwa yang sudah berat. Gangguan jiwa berat.
Ya. atau kalau dari bahasa kami menyebutnya adalah skizofrenia. Sudah parah itu dok ya? Itu, dan itu malah ada di bagian kami malah hanya persentase yang kecil yang kami tangani. Iya. Saat ini justru yang banyak adalah pasien-pasien dengan gangguan cemas. Itu termasuk faktor itu dong ya? Iya, gangguan cemas yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah gangguan depresi. Masalahnya tapi dua gangguan ini yang banyak ini jarang yang datang berkonsultasi. Yang konsultasi gitu ya. Karena tadi, jadi pasti masih shopping dokter dulu. Shopping dokter itu keliling dulu ke dokter sesuai dengan keluhan fisiknya. Sebagai contoh misalkan sebenarnya dia asalnya dari stres atau kepikiran, tapi dia ada keluhannya lambung. Iya. Atau keluhannya sulit tidur. Datangnya tidak langsung ke bagian psikiatri atau jiwa, tapi masih ke dokter-dokter yang lain. Dokter ini sakit apa dok? Yang dokter-dokter padahal fisik. penyebabnya dari itu pikiran ke lambung gitu dok. Betul gitu. Jadi larinya ke dokter fisik dulu. Kalau ditangani pikiran udah enak, udah imun sudah bagus dengan kegembiraan, mungkin insya Allah lambung juga nggak akan terpengaruh dok ya? Iya, pastinya begitu. Iya. Karena sebenarnya kan proses sakit Prosesnya, lambungnya gitu. itu sebabnya adalah dari stres pikirannya. Benar. Jadi yang harus ditangani kan stresnya dulu, kan begitu. Jadi gitu. Ada penanganan khusus nggak kalau seperti itu? Soalnya kalau kata dokter barusan ini kayak depresi, itu kan memang nanti kalau lama kelamaan juga berpengaruh pada fisik gitu kan. Untuk mencegah faktor biar tidak terdampak luas gitu dok. Oke. Penanganannya pasti ada, kami di Polipsikiatri atau Polijiwa Rumah Sakit Muhammad Sin Sampang ini punya berbagai macam tata laksana gitu terkait gangguan-gangguan dari kejiwaan. Tentunya harus kami lakukan pemeriksaan dulu, baru kami bisa menentukan tata laksananya. Sebagai contoh aja, kalau di bagian jiwa itu tata laksananya bukan hanya obat. Tata laksana di bagian jiwa itu tidak hanya obat gitu, tetapi ada yang namanya juga psikoterapi, ada namanya juga CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Jadi terapi pola pikir dan perilaku dari seseorang. Jadi macam-macam. Itu hanya sebagian kecil contoh dari terapi. Jadi bukan hanya obat kalau dari psikiatri itu. Jadi seandainya kalau anggaplah PKL gitu, karena PPKM nggak bisa jualan, kepikiran masuk ke lambung sakit gitu. Jadi harus ada beberapa faktor dulu gitu lah ya. Harus ada tingkatan-tingkatan stage-nya dulu untuk pemeriksaan dulu. Makanya kami anjurkan apabila sudah ada gejala-gejala gitu kami ngomongnya fisik dulu aja deh. Misalkan lambung nggak nyaman, padahal dulu nggak pernah. Sekarang kok tiba-tiba sering nyeri lambung. Sudah diobatin untuk obat lambung tapi kok tetap tidak. Atau sulit tidur misalkan. Sudah minum obat tidur katanya ya, tapi mikirin utang terus gitu. kok masih belum bisa tidur gitu. Itu kami anjurkan, ayo segera ke Polipsikiatri, Polijiwa Rumah Sakit Umum Muhammad Sin Sampang. Kami akan bantu nanti. Nih kadang ada stigma ya dok ya, berpikiranlah positif gitu dok. Itu ada nggak? Benarkah pikiran positif dan hati gembira dapat meningkatkan imun dok? Sangat. Gitu ya. Karena dengan berpikiran positif itu hormon atau neurotransmitter di dalam tubuh kita, hormon-hormon baik itu akan terstimulasi untuk keluar. Hormon bahagia gitu ya, endorfin, dopamin tuh hormon-hormon itu akan keluar, akan menstimulasi diri kita untuk bisa meningkatkan imun tubuh gitu. Kan beda Pak, orang kalau suntuk, kepikiran, cemas dengan orang yang selalu ceria, bahagia, pikirannya yang baik-baik, itu kan auranya atau tampilan performanya kan juga pasti berbeda. Nah itu karena apa ya? Karena hormon-hormon di dalam tubuh kita, kalau kita berpikiran positif, pasti hormon-hormon baik yang terstimulasi untuk keluar. Begitu juga sebaliknya, kalau kita dalam kondisi jengkel, marah, cemas, hormon-hormon jelek itu yang nggak mau keluar Pak. Akhirnya jadinya tampilannya juga
jelek. Apalagi itu. ditambah hoak yang memang luar biasa gitu ya. Iya. Jadi sepaneng bisa semaput dok ya. Bisa sampai pingsan. Dampaknya separah itu dok. Ya, kadang-kadang saking ketakutannya gitu, nggih. Iya. Bisa sampai, mohon maaf, kalau kata orang sini kelihatan kesurupan gitu Nah, ya. iya. Nah, gitu. Itu karena saking tertekannya secara mental. Ya. Jadi hormon negatifnya nih yang muncul gitu. Dikira orang sini kesurupan gitu ya. Padahal ada, kalau di medisnya itu mungkin karena depresinya itu. Bisa jadi karena tekanan mentalnya yang Kalau tim menjaga mental itu selain yang sudah dokter sampaikan, ada nggak yang lain dok? kalau tadi kan sudah ya untuk selalu beraktivitas, tetap makan bergizi dan lain-lain yang terkait dengan berita-berita, mungkin kita harus bisa membatasi ya, membatasi itu dalam arti kita harus bisa memilah dan bijak gitu, memilih berita mana ini yang hoax, mana ini yang benar kan gitu. Andai kata kita memang belum sanggup menerima hal-hal yang berbau negatif terkait hoax, ya sebisa mungkin nggak usah dibaca, nggak usah diabaikan aja gitu loh, nggih. Tapi kadang penasaran gitu kan. Penasaran yang berbuah positif nggak apa-apa. Oh gitu ya. Kalau penasarannya nanti akan menghasilkan hal yang tidak bagus buat diri kita, kan lebih baik dihindarin saja. Gitu. Ya jadi cari beritanya yang menyenangkan aja. Mungkin yang begini, sekarang varian ini sudah tidak ada di Indonesia misalkan, atau varian X tidak akan masuk ke Indonesia, itu kan menyenangkan ya buat kita. Oke. Atau sekarang itu tadi PPKM kita sekarang sudah level 1 menyenangkan. Ikut yang Surabaya, Malang atau yang lain gitu. Atau sekarang wisata Camplong sudah dibuka. Yang penting ada kegembiraan gitu. Yang begitu-begitu aja. Nggih, Akhirnya semuanya seru banget kita bincang santai nih di Sampang Sehat bersama Dr. Mira Edwina Sukamto, SPKJ, yang kita mengangkat yuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Nah, Anda bisa telepon di sini asesmennya saya buka sekarang ya di 082 333 906 809. Nah, kamu mau menanyakan tentang menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Nah, yang paling mudah nih, Dok, untuk menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi ini apa aja nih? Yang paling mudah kalau dari kami sih sebenarnya tetap beraktivitas aja. Jangan batasi aktivitas, yang penting kita tetap sesuai dengan prokes. Itu yang wajib ya. Jadi prokes wajib kita patuhin, jangan terlalu membatasi supaya kita nggak tertekan kan gitu ya. Apalagi sekarang alhamdulillah level kita juga yang sudah ringan kan gitu. Kemudian yang berikutnya, tetap aja komunikasi sama saudara, sama keluarga gitu kan. Kadang-kadang nih ada lagi nih stigma, kalau yang COVID terus dijauhin kan begitu. Nah, itu sebenarnya tidak perlu ya. Jadi tetap aja kan bisa melalui video call, SMS gitu. Jadi tidak menjaga jarak dengan keluarga-keluarga yang mungkin sedang terpapar gitu. Udah dijauhin tambah depresi ya, ya? Iya pastinya. Oke, kalau sudah terdata yang di rumah sakit ini udah masuk level yang depresi berat, depresi ringan. Nah, untuk menangani hal itu dari rumah sakit, apalagi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang itu sendiri bagaimana, Dok? Oke, jadi kalau dari kami sebenarnya himbauannya tuh jangan malu untuk minta pertolongan. Itu tuh ya, kuncinya ya. Gangguan jiwa atau gangguan mental tuh bukan sesuatu aib kok gitu. Dia sama dengan penyakit-penyakit fisik yang lain. Kalau penyakit fisik butuh pertolongan atau butuh pengobatan, begitu juga kalau dengan gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Nah, kalau sudah mengalami sakit, ya ayo kita butuh bantuan atau butuh pertolongan. Jadi yang pertama, jangan malu untuk minta pertolongan apabila mengalami keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang berkaitan dengan kejiwaan. Silahkan saja datang ke Poli Jiwa atau Poli Psikiatri Rumah Sakit Muhammad Zain Sampang gitu. Jadi ada kontak person juga, Dok ya? Ada, boleh. Nanti juga bisa dicantumkan mungkin
dari masyarakat Sampang juga bisa berkomunikasi seperti itu. Nah, nih dokter, untuk resiko kesehatan mental COVID saat pandemi COVID-19 kan bervariasi gitu ya. Jadi untuk penanganannya itu, yang ringan nanti penanganannya gimana, yang berat itu bagaimana, atau yang paling berat sampai jadi stres banget sampai gila gitu dok. Itu bagaimana dok? Oke, itu nanti butuh pemeriksaan mendalam. Jadi sebaiknya mungkin kalau sudah ada keluhan, sudah ada gejala, segera saja datang. Nah, tadi itu. Nanti kami akan pilah-pilah, kami akan lakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil dari anamnesanya saat sudah di rumah sakit gitu. Okay. Ya. Nah, asesmennya saat ini masih kami tunggu kebersamaannya nih. Anda bisa langsung berkomunikasi langsung ya dengan tim Ayu menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ya, bersama Dr. Mira Edwina Sukamto di via teleponnya Radio Besar Sampang. Asesmennya di 082 333 906 809 ya. Nah, kami menunggu dari rekan-rekan dan juga para pendengar semua yang juga pengen gabung. Anda langsung bertanya langsung ini, mumpung ada pakarnya gitu ya. Nah, Dok, untuk masyarakat Sampang sejauh mana nih melihat dari kehidupan dan juga kebiasaan masyarakat kita, kan kadang mereka ada yang bandel gitu ya. Kebanyakan bandelnya mungkin Dok ya. Mudah-mudahan enggak ini. Untuk sekarang mungkin sudah bisa menyadari ya prokes ini gitu ya. Nah, sejauh mana nih dari Dinas Kesehatan sendiri melihat dampak dari COVID-19 dari gangguan jiwa, dari gangguan depresi dari masyarakat tentang saat perubahan ini dong? Oke. Jadi sebenarnya itu tadi seperti yang di awal saya katakan bahwa sebenarnya banyak yang sudah terdampak terkait kondisi mentalnya gitu ya, terhadap pandemi COVID ini. Tetapi masih banyak juga yang belum sadar untuk melakukan pengobatan itu, untuk yang minta pertolongan gitu terkait keluhan atau gejala mentalnya ini gitu. Lebih banyak yang bertahan di rumah gitu, tidak minta bantuan dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin saya akan kasihkan ini aja deh ya, kayak kapan sih sebenarnya saya ini butuh bantuan gitu ya. Ya, dok. Jadi kalau sudah terkait mental itu kan bahasanya kadang tidak jelas gitu ya. Jelas. Kalau fisik kan jelas, misalkan ketahuan gitu, ini penyakitnya ini gitu ya. Nyeri atau benjolan di mana gitu kan jelas ya. Tapi kalau jiwa itu kan kadang-kadang masih belum bisa dipahami benar. Aku ini sudah butuh bantuan atau belum ya kan gitu ya. Oke. Mungkin nanti saya kasih ya. Kira-kira kapan sih saya ini butuh ke dokter jiwa atau saya butuh ke psikolog gitu ya. Kalau yang sudah gawat darurat itu kalau yang sudah gaduh gelisah. Oh, gaduh gelisah. Jadi dia sudah yang gaduh kayak orang bingung sampai ngamuk-ngamuk, pokoknya gaduh gelisah. Itu sudah gawat darurat. Untuk berikutnya adalah sudah mulai ada penganiayaan terhadap dirinya sendiri atau terhadap lingkungan. Contoh, menyakitin dirinya. Kemudian menyakitin orang di sekitarnya. Nah, itu bahaya. Ini darurat, wajib minta bantuan nih ke dokter jiwa atau ke psikolog ya. Kemudian ini yang tidak darurat nih, tapi sudah jadi perhatian, harus segera minta pertolongan. Tidak bisa tidur lebih dari 2 hari. Ayo, segera minta bantuan ya. Kemudian yang berikutnya mungkin sudah mengalami distres sampai tidak mampu bekerja atau beraktivitas seperti biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah sudah tidak bisa merawat diri dengan baik. Biasanya denden, sekarang nggak bisa lagi. Sudah acak-acakan gitu lagi. Betul, acak-adul. Nah, ini sudah warning nih. Ini yang tidak darurat tapi sudah wajib meminta bantuan. Terus yang berikutnya, aku nih sepertinya sudah melakukan manajemen stres gitu ya, sudah bisa nggak mikir apa-apa tapi kok masih nggak nyaman. Nah, ini berarti tanda-tanda juga, ya? Itu tanda-tanda butuh harus berangkat konsultasi gitu. Soalnya kalau sudah parah bukan saja ke mental, jadi pengaruhnya ke fisik juga ya dok ya? Ya, fisik dan lingkungan nanti juga ikut terdampak. Terdampak juga ya. Gitu.
gitu. Luar biasa ya. Ini sangat berdampak sekali ya di masa pandemi kali ini, Iya, Dok, ya. sangat. Nah, untuk memberikan tadi kan sudah memberikan tips gitu ya, dan dimana memang ada beberapa trik lain nggak, Dok, untuk agar dari masyarakat kita ya, kadang mereka seperti yang dokter sampaikan, satu mereka masyarakat kita kadang malu, dan yang kedua ini saya di level mana harus konsultasi, apakah harus nanti kalau sudah benar-benar depresi banget baru ke dokter psikiater atau psikolog gitu. Nah, untuk dari masyarakat kita selain penyuluhan ada nggak, Dok, trik lain untuk juga menjaga mental ini di masa pandemi untuk masyarakat sampah ini, Dok? Saya kira cukup ya, sudah yang tadi itu, yang sudah kami sebutkan tadi, mulai dari yang tips-tips yang tadi kami berikan, kemudian kapan saatnya butuh pertolongan gitu, saya kira sudah cukup sih itu untuk. Oh, yang tadi, Dok, ya. Oh iya, yang tadi. Nah, resiko kesehatan mental di masa pandemi sendiri apa aja, Dok? Seperti tadi di mental, di fisik gitu ya. Di fisik yang sudah dokter sebutkan gitu. Kalau di mentalnya sendiri dan juga dampak ke lingkungan itu? Ya tadi kalau yang dari mental biasanya munculnya kecemasan, munculnya depresi tadi sudah kami sebutkan tadi di depan. Oh, gitu ya. Jadi depresi itu juga ada kaitan otomatis ke fisik nanti, Dok? Bisa. Sangat berkaitan karena kan jiwa sama fisik ini kan jadi satu kesatuan kan di diri kita. Jadi kalau jiwanya ada gangguan atau jiwanya terganggu ya pasti fisiknya ikut terdampak. Gitu. Nah, kita ada telepon dulu, Dok, yang tadi sempat juga mau bergabung. Kita baca WA dulu, Dok. Selamat siang, Dokter Mira. Ini dari Ibu Novi di Permata. Mau nanya nih, Dok, gimana cara untuk mengelola stres yang baik biar nggak mudah sensi, apalagi kalau kaum perempuan yang mudah rapuh dan baper, Dok. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya. Iya. Oke. Jadi untuk mengelola stres itu yang pertama terima dulu kira-kira saat ini saya sedang mengalami gangguan mental gitu ya. Karena kan stres kan pasti mental ya. Terima dulu. Jadi dengan menerima itu nanti kita pasti akan bisa lebih baik untuk kedepannya mengatasi hal-hal tersebut kan begitu ya. Yang kedua tentunya lakukan penyelesaian, dalam arti kira-kira apa sih yang jadi masalah ini gitu kita harus selesaikan, karena kalau masalahnya nggak terselesaikan kan otomatis juga kondisi mentalnya juga akan tetap terganggu kan begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan aktivitas diri sendiri yang menyenangkan. Kalau bahasa ibu-ibu tuh biasanya me time gitu ya. Ibu-ibu tuh biasanya gitu, sumpek dikit gitu, kalau nggak dikasih me time tambah sumpek gitu ya. Jadi tergantung me time-nya apa gitu. Kalau nggak suka memasak, kalau suka shopping. Tapi shopping kalau nggak punya kalau nggak ada modal ya bingung juga gitu. Bikin bingung. Oke, mungkin shoppingnya yang sederhana. Ke pasar gitu. Yang penting pikiran kita jadi fresh gitu ya, me time. Penting gitu. Itu, Dok, ya? Ya, sangat penting gitu saya rasa 3 itu ya untuk mengelola stres pada perempuan. Nah, ada lagi nih, Dok. Ada tambahan mungkin ya Mas ya ini. Yang berikutnya bisa juga perbanyak berdoa. Jadi harus duit ya, doa, usaha, ikhtiar. Terus yang tadi kita bicarakan di tips, makan makanannya tetap harus bergizi. Kan kebanyakan kalau di Madura saya lihat makannya hanya nasi sama ikan sama lauk gitu ya. Jarang lengkap pakai sayur gitu. Jadi itu harus lengkap. Kemudian bisa mencari bantuan ke
keluarga terdekat, curhat ceritanya. Oh, curhat. Itu juga termasuk mengelola stres gitu ya. Ya betul. Jadi bisa kalau sudah berkeluarga bisa ke suami atau ke istri gitu nggih. Kalau nggak bisa ke itu ke orang terdekat, ke saudara misalkan atau ke teman. Nah, kalau sudah semua ini kayaknya nggak memungkinkan, bisa ke kami nih, ke poli jiwa ya, ke psikiater dan psikolog. Cari bantuan intinya gitu. Kadang orang nggak sadar ini saya termasuk depresi apa enggak, dikira hanya biasa saja dok gitu ya. Nah, kalau ini lagi dok ada tambahan nih dok, ada dari pendengar ini di WA ini sering nggak bisa tidur nih dok. Kalau malam harus minum obat tidur dan harus dengan cara apa biar tidurnya lelap dok? Oke. Ini sudah masuk ke ini dok ya, penyembuhan ini. Susah tidur atau sulit tidur itu harus kita cari dulu penyebabnya apa. Jadi kalau dari bagian psikiatri itu kita pasti harus cari dulu penyebabnya apa sampai mengalami gejala seperti ini gitu nggih. Jadi ini butuh pemeriksaan. Kalau kami menyarankan, ayo segera datang ke poli jiwa psikiatri, nanti kami akan bantu. Kami akan bantu cari kira-kira kenapa akhir-akhir ini beliau ini susah tidur. Nanti akan kita carikan jalan keluarnya. Apabila nanti ternyata ketemu sulit tidurnya karena penyakit fisik misalnya atau karena ada arah ke fisik, ya pasti nanti akan kita konsulkan ke bagian fisik. Tetapi kalau nanti arahnya ke bagian jiwa, akan kita bantu untuk tata laksananya gitu. Jadi tidak bisa langsung divonis, oh ini penyakitnya betul. Insomnia langsung kita obatin aja gitu. Nggak bisa gitu dok. Nggak bisa begitu. Kalau kayak demam berdarah sudah ada kelihatan, memang udah penyakitnya gitu dok ya. Disebabkan oleh itulah bedanya gejala dengan keluhan fisik tapi yang mengarah ke kejiwaan sama yang murni keluhan fisik ya. Kalau dari keluhan beda tipis dong ya. kalau keluhan kejiwaan butuh proses, agak butuh proses gitu ya, karena mencari sebab musababnya dulu. Ini ada lagi nih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zen di Sampang Kota. Mau nanya nih, dampak paling fatal dari stres untuk kesehatan tubuh itu seperti apa sih dok? Dan cara menanggulangi paling efektif itu gimana dok? Dampak paling fatal itu biasanya kalau kita sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan. Yang seperti yang tadi itu ya. Sampai mengganggu dirinya sendiri dan lingkungan. Itu adalah dampak yang paling fatal gitu nih. Gejalanya bisa macam-macam. Bisa dari yang cemas, bisa dari yang itu depresi, bisa dari yang cuma mohon maaf keluhan susah tidur. Tetapi kalau itu sudah merupakan sudah mengganggu dirinya dan sudah mengganggu aktivitasnya buat dirinya sendiri dan sampai mengganggu lingkungan, itu berarti sudah yang paling fatal. Kan sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah kalau ada orang seperti itu dok, dari tetangga sudah dikucilkan, mereka depresi banget gitu, hanya bisanya pasrah doa saja. Untuk mengelola hal seperti itu kan kadang mereka kebingungan dok gitu. Itu makanya dibutuhkan empati ya. Jadi kita di bagian kejiwaan atau di bagian sudah terdata, psikiatri. Ini seperti ini, jadi ada petugas memang seperti itu dok? Di Puskesmas, saya rasa di Dinas Kesehatan itu sudah ada program khusus untuk penanganan kesehatan jiwa. Nanti mungkin bisa lebih mendalamnya di bagian Dinas Kesehatan ya, tapi ada bagian khusus yang bisa menangani bagian jiwa gitu ya. Dan beliau-beliau ini yang paling dekat kan dengan masyarakat karena puskesmas gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang sudah ada informasi dari masyarakat, dari tetangga yang kira-kira di sana ada yang sudah mengalami gangguan jiwa misalkan gitu ya. Segeralah lapor ke puskesmas. Kalau nggak ada laporan kita nggak ngerti gitu ya. Kadang-kadang juga ada kok dari puskesmas ini melakukan kunjungan gitu biasanya. Ada program yang datang ke desa-desa gitu turun ke desa misalnya, itu kadang-kadang juga nanti bisa menemukan gitu. Tetapi lebih cepatnya kan kalau yang bersangkutan yang tahu segera melapor gitu, supaya segera ditindaklanjuti. Nah kalau yang kena COVID nih dok,
kena COVID otomatis mereka satu mental sudah akan terpengaruh di situ, Dok. Jadi kan sudah terdata gitu loh. Oh ini, jadi butuh nanti penanganan isolasi mandirinya, mentalnya juga Betul. ada Iya, gitu. iya. Itu terpantau terus nggak, Dok? Terpantau terus. Jadi ada laporan-laporan yang masuk begitu, mana berapa yang COVID misalnya itu. Oh, benar. Dari yang sana kira-kira yang mengalami gangguan kejiwaan berapa gitu. Gitu biasanya datanya di Dinas Kesehatan ya begitu. Nggih. Ini panjang Kalau nih ya. kalau kami yang di rumah sakit biasanya nerima yang sudah bergejala begitu. Oh, yang rumah sakit menerima yang gejala. Ya, jadi yang sudah sakit, sudah bergejala lah itu yang diantar ke kami untuk tata laksana. Benar. Tetapi data-data berapa yang sakit COVID dengan gejala gangguan mental itu di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan yang Betul. ini lah ya. Iya. Jadi datanya sudah ada, dikirim nih. Ini nih yang saat ini lagi hampir mau depresi atau yang sudah depresi gitu ya. Oke, nih ada lagi kami juga masih tunggu. Aduh, nggak terasa nih, Dok. Udah hampir 1 jam kita ngobrol nih di acara Sampang Sehat ya. Nah, mungkin karena waktunya kurang 2 menit lagi nih, Dok. Mungkin ada pesan khusus yang bisa disampaikan khususnya ke masyarakat kita, Dok, Sampang tercinta ini. Pandemi COVID ini kan kita alami bersama, gitu nih. Sehingga yang paling dibutuhkan dari kita itu adalah sebenarnya saling berempati, saling mendukung, saling support. Tidak perlu lagi ada stigma gitu nggih, khususnya terhadap tenaga kesehatan atau kepada mereka-mereka yang sudah terinfeksi COVID gitu nggih. Kita saling mendukung, saling memberikan support gitu nggih, secara mental, secara fisik gitu nggih. Karena kan memang pandemi ini akan kita alami bersama dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Sehingga kalau tidak ada support, saling kerjasama, saling membantu, saling menolong antar sesama, rasanya kita akan berat menjalani pandemi ini sendirian gitu. Tapi kalau dengan kebersamaan, saling menolong, saling mengerti, saling memahami, insya Allah pandemi ini akan bisa kita lalui dengan kondisi yang tetap sehat secara jiwa dan fisik gitu. Oke, nah khusus untuk nakes sendiri, Dok, ada pesan juga dari dokter. Kan biasanya mereka kan kadang bekerja itu juga capek gitu ya. Oke. Untuk para nakes tetap semangat gitu nggih. Karena apapun itu nakes itu sudah punya janji gitu ya. Janji terhadap diri sendiri, janji terhadap Allah bahwa pilihan aku sebagai tenaga kesehatan ini adalah sudah pilihanku dan sudah janjiku pada diri sendiri, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akan memberikan yang terbaik buat masyarakat nggih. Insya Allah dengan terus berpikiran positif, memberikan yang terbaik, Allah akan memberikan balasan juga yang luar biasa buat kita para nakes. Tetap semangat. Oke, wow, luar biasa. Oke, terima kasih, semangat banget siang hari ini semuanya dengan Dr. Mira Edwina Sukamto. Wow, maunya berlama-lama nih, waktunya udah mepet banget. Soalnya banyak juga yang kita akan bicarakan gitu. Tapi semuanya seru banget kebersamaan kita di acara program Sampang Sehat. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di siang hari ini. Saya Wahyu yang bertugas dan terima kasih untuk Ibu Dr. Mira Edwina Sukamto SPKJ yang sudah sempat hadir di acara Sampang Sehat. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.